Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mitigasi bencana longsor. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam merupakan hal yang terjadi secara tiba-tiba. Salah satunya adalah tanah longsor. Hal yang terpenting dalam menghadapi bencana alam seperti tanah longsor adalah jangan panik. Untuk meminimalkan kepanikan saat bencana alam, kita harus mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana. Pembahasan ini akan memberikan informasi mengenai mitigasi bencana tanah longsor yang berisi hal-hal apa saja yang menyebabkan tanah longsor, apa saja yang perlu dilakukan sebelum terjadi, saat terjadi, serta setelah terjadi untuk keselamatan diri kita dalam menghadapi bencana. Selamat menyaksikan. Kejadian tanah longsor di Kedungpoh beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Januari 2013, kemudian disusul 23 Maret 2015, kemudian 30 November 2017, dan 30 Januari 2021. Kejadian ini kami dapatkan berdasarkan sumber dari internet. Secara hidrometeorologi, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayahnya beriklim tropis. Akibat posisi geografis ini, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir, dan juga tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau dan curah hujan yang rendah, terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan juga lahan. Siaga bencana tanah longsor. Mengenai tanah longsor sendiri, seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, serta berkurangnya tutupan vegetasi maupun adanya getaran. Bencana longsor biasanya terjadi cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka dari itu, penting bagi kita untuk sedari dini mengerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana ini. Prabencana atau hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Yang pertama dalam menghadapi longsor yaitu mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Dengan cara menjaga sistem drainase jangan sampai tersumbat. Kemudian, pembuatan bangunan penahan, jangkar ancor, dan juga piling. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana longsor yaitu hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Kemudian, terasiring dilakukan dengan sistem drainase yang tepat. Kemudian, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal lain yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan dengan cara mengenali daerah rawan longsor. Kemudian, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau biasa disebut dengan rockfall. Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Selanjutnya, utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Cara berikutnya adalah dengan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam, seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah gerak. Kemudian membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Kemudian kita perlu waspada ketika curah hujan tinggi, serta jangan mengenduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, saat terjadi bencana, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirene peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan.
di mana beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini untuk longsor. Pasca bencana atau setelah terjadinya longsor, hal yang perlu kita lakukan yaitu dengan menghindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Kemudian apabila turun hujan, setelah longsor terjadi, antisipasi adanya longsor susulan. Mengenai kesiapsiagaan, bahwa BNPB telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai rencana kesiapsiagaan. Terdapat 3 upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang pertama yaitu miliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini dapat mencakup diantaranya yang pertama yaitu analisis ancaman di sekitar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi titik kumpul. Yang ketiga, nomor kontak penting. Yang keempat, ketahui rute evakuasi. Yang kelima, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik. Yang keenam, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. Serta yang ketujuh, identifikasi anggota keluarga yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Hal utama yang kedua yaitu menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan dari TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh dari kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari, beserta masing-masing fungsinya. Di antaranya ada makanan ringan tahan lama, surat-surat penting, uang, peluit, alat bantu penerangan, radio atau ponsel dan chargernya, P3K serta obat-obatan pribadi, perlengkapan mandi, pakaian ganti, masker, serta air mineral. Hal utama yang ketiga dalam rencana kesiapsiagaan yaitu menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online, maupun sumber lain yang resmi. Anda dapat memperoleh informasi resmi terhadap penanganan darurat dari BPBD, BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait. Apabila sudah terbentuk posko, informasi lanjutan akan diberikan oleh posko setempat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.